Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bung Ade Imam. Malam, Bung Indra. Apa kabar, Bung Ade Imam? Alhamdulillah baik. Gimana, Bung Indra? Hari keberapa nih puasa? Ya, makin lemes aja kita ya. Tapi semakin mendekati Idul Fitri semakin lemas karena kita udah terkuras kan. Iya. Kalau puasa kan detoksifikasi. Ya, kita semangat racun. Lemes, Bung ya. Iya, harus semangat sampai hari kemenangan. Semangat, iya. Iya, sampai hari kemenangan. Oke guys, kita bertemu lagi di channel yang mantap ini, Indra Pamanukan. Channel yang serba ada, serba komplit, gado-gado, macam-macam, kontekstual, ringan, tapi berbobot. Iya. Pada malam hari ini, kita akan melanjutkan konten-konten yang sudah-sudah, yaitu di dalam program Mengenal Filsafat bersama Bung Ade Imam. Kali ini jilid yang ke-11 ya, Bung Ade ya? 11 ya. Iya. Yang ke-11 ini temanya apa nih, Bung nih? Tentang apa nih, kaitan dengan apa? Apa ya? Kan kemarin kan hari ini kan hari buruh kan kemarin ya. Iya. Hari buruh sedunia. Nah, hari ini ya. Untuk kira-kira yang kontekstual nih, yang aktual dengan situasi hari ini apa kira-kira ya? Buat besok ini kan ya, besok ya. Tanggal 2 Mei. Nyambut besok. Hari pendidikan aja, Bung Indra. Kan besok 2 Mei hari pendidikan nasional. Oh iya ya. Iya, itu aja tuh. Iya. Iya, aktual. Jadi lebih relevan nanti pembahasannya, seperti itu. Oke guys, kita akan membahas tentang Hari Pendidikan Nasional ya, berkaitan dengan tanggal 2 Mei besok. Dan saya tidak henti-hentinya berdoa untuk kita semua, semoga kita sehat selalu, banyak rezekinya, mengalir deras dari berbagai sudut, dan tetap semangat. Dan untuk Anda yang masih berpuasa, semoga selesai sampai hari terakhir dan kita sambut kemenangan di hari raya Idul Fitri. Baik, Bung, bicara tentang Hari Pendidikan Nasional, saya tadi sudah mempersiapkan materi untuk saya bahas sebelum dibahas oleh Bung Ade Imam. Saya akan mengupas sedikit sejarahnya gitu ya. Sejarah mana Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Saya sudah menyadu dari tirto.id ya, dengan judul Sejarah Hari Pendidikan Nasional dan diperingati setiap tanggal 22 Mei. Hari Pendidikan Nasional yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tahunnya pada tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei tersebut juga bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Melansir situs Patikab, peringatan Hardiknas tersebut ditetapkan setelah adanya Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Paku Alaman di Yogyakarta, yang merupakan salah satu kerajaan pecahan dinasti Mataram selain Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Beliau menamatkan sekolah di ELS, Sekolah Dasar Belanda ya, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, meski tidak ia tamatkan akibat sakit yang dideritanya. Di masa mudanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai aktivis sekaligus jurnalis pergerakan nasional yang pemberani. Ia menjadi wartawan di beberapa surat kabar seperti Sedio Tomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Sementara itu, ia sempat bergabung dengan Budi Utomo di Batavia pada 20 Mei 1908.
Kemudian keluar dan mendirikan Indische Parties bersama Cipto Mangunkusumo serta Ernest Doesdecker atau tiga serangkai pada 25 Desember 1912. Melalui tulisan-tulisannya lah beliau menyampaikan kritik terkait pendidikan di Indonesia yang kala itu hanya boleh dinikmati oleh para keturunan Belanda dan orang kaya saja. Dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern 1986 karya Abdurrahman Suryo Miharjo, tiga serangkai diasingkan ke Belanda sejak 1913 karena tulisannya yang dianggap menghina pemerintah. Melalui Ki Hajar Dewantara, kata Indonesia, nih Bung, melalui Ki Hajar Dewantara, kata Indonesia dipakai di kancah internasional untuk pertama kalinya. Hal itu ia lakukan saat mendirikan kantor berita dengan nama Indonesische Persbureau di Den Haag. Di sisi lain, ia juga bergabung dengan Indische Vereniging keempat ketika di Belanda. Indische Vereniging keempat merupakan organisasi pelajar Indonesia di Belanda. Pada 6 September 1919, beliau dipulangkan ke tanah air. Kini saya telah memperoleh kembali kebebasan saya tanpa suatu janji atau pernyataan apapun juga dari saya. Ini berarti kemenangan bagi saya, tulis Ki Hajar Dewantara mengenai kepulangannya. Setelahnya beliau mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Beliau juga mengajarkan filosofi yang terkenal di dunia pendidikan, yakni Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Pengajaran Indonesia di kabinet pertama di bawah pemerintahan Insinyur Soekarno. Ia juga mendapat gelar doktor kehormatan, Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Namun 2 tahun setelah mendapat gelar Dr. Honoris Causa itu, tepatnya tanggal 28 April 1959, beliau wafat di Yogyakarta. Atas perjuangan Ki Hajar Dewantara, beliau mendapat julukan Bapak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, setiap tanggal 2 Mei yang merupakan hari lahir Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu Bung sekilas sejarah lahirnya Hari Pendidikan Nasional. Mungkin sebagai pengantar ya, untuk nanti lebih kita dalami lagi, untuk lebih dibahas lebih dalam lagi oleh Bung Imam. Bagaimana dari segi filsafat dan seterusnya. Dan tadi kan, kalau saya dari bacaan tadi, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan atau ada filosofinya, yaitu yang 3 itu. Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, itu kan cukup terkenal Bung ya. Iya, saya sampai hafal itu. Ya, untuk lebih jelasnya, silakan Bung Imam untuk dimulai pembahasannya. Oke, ya. Pertama, mungkin saya mau membahas filosofi pendidikannya itu sendiri ya. Filosofi pendidikan itu apa sih, kan gitu kan? Ini yang perlu kita bahas. Pendidikan secara filosofis mungkin pengertian, batasan atau definisinya mungkin tiap ahli yang berkecimpung di dunia pendidikan mungkin berbeda-beda ya. Nanti saya juga kan punya hak berbeda juga nanti untuk memberikan definisinya gitu. Ya. Nah, jadi definisi pendidikan menurut saya itu upaya untuk membebaskan. Jadi pendidikan adalah upaya untuk membebaskan, aktivitas untuk membebaskan. Membebaskan dari apa? Berarti kan dari kebodohan, dari ketidaktahuan. Jadi kita bebas dari itu gitu, pendidikan tuh. Ya. Jadi secara filosofi ya, batasan pengertian dari saya seperti itu. Oke, ini mungkin nanti pembahasannya
ada kaitan erat dengan bahasan yang kemarin itu, Bung Indra. Bahasan kemarin Hari Buruh ya kemarin. Hari Buruh ya, yang sekarang diperingati kan, kita bikin konten malamnya, terus untuk memperingati besoknya. Sama kasusnya seperti ini, kita bikin konten malamnya untuk dikonsumsi publik besok, karena kan besok bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional seperti yang Bung Indra tadi sudah tuturkan. Ceritakan dengan gamblang yang jelas. Saya juga jadi tahu gitu. Jadi tahu lebih banyak dari uraian Bung Indra itu gitu. Ya, di refresh lagi memorinya tuh kan. Dulu udah lama sekali saya kan sekolah mendengar itu. Jadi merasa di iya kan ada cerita gitu. Jadi saya merasa di refresh lagi memorinya. Oke, batasannya seperti itu. Jadi upaya untuk membebaskan dari apa? Ya dari kebodohan, dari penindasan. Nah ini dari penindasan juga pendidikan tuh. Oke, nah ini tadi saya sebutkan ada kaitan erat dengan yang kemarin itu. Kemarin kan saya menerangkan sejarah perkembangan masyarakat sampai timbulnya masyarakat kapitalisme yang saat ini kita terkungkung di bawahnya ya. Jadi kita kan sistem ekonomi kita yang dianut itu kapitalisme gitu. Padahal amanat undang-undang, pembukaan undang-undang tidak seperti itu, harusnya mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan sesuai juga dengan sila kelima dari Pancasila, harusnya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti itu. Oke, langsung saja. Mungkin saya bisa mengacu ke ada dua pemikiran dalam hal pendidikan ini. Yang pertama tuh Paulo Freire dan Ivan Illich. Nah, ini di dunia pendidikan dua nama ini telah mendekonstruksi. Jadi konstruksi membangun, dekonstruksi semacam merombak bangunan yang udah ada gitu. Bangunan yang sudah ada itu dirombak oleh kedua pemikir ini, yang Freire dan Illich. Oke, mungkin nanti supaya lebih tajam pembahasannya, kita setiap menganalisa masalah, apalagi masalah sosial, politik, ekonomi di zaman sekarang. Nah ini harus memakai hukum dialektika. Jadi balik lagi ke hukum dialektika. Jadi ada tesis, antitesis, dan sintesis. Nah dalam hal ini tesis sekarang kan, tesa sekarang, keadaan sekarang, realitas sekarang, sistem ekonomi kapitalis. Nah ini harus dibenturkan dengan antitesis, yaitu yang kemarin juga sudah disebutkan waktu Hari Buruh itu. Saya pernah menyebut Das Kapital kan. Nah itu Das Kapital kan isinya itu kritik ekonomi politik. Jadi pisau analisa masalahnya untuk supaya sinkron, supaya terjadi sintesis, kapitalisme harus dikritisi dengan Marxisme. Nah ini, jadi saya memakai Marxisme untuk menganalisa pendidikan ini. Kayak tidak tabu, Bung, menggunakan Marxisme. Enggak. Karena kan ya Marxisme ini identik dengan komunisme ya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Nah, kalau kemarin kan saya dengar dari Bung Ade Imam, bahkan Bung Karno, ya Gus Dur, itu pun membaca ya. Membaca Marxisme. Mempelajari. Nah, tapi di sisi lain untuk komunisme kan di kita justru di partai terlarang ya. Iya. Partai terlarang. Iya. Sementara itu kadang-kadang orang mengaitkan antara Marxisme dengan identik gitu. Kalau bicara komunis, di dalamnya ada Marxis, ada Marx gitu. Iya. Nah, apa sih yang membedakan itu gitu? Antara ini pertanyaan bagus ini. Ini. Pertanyaan bukan bagus lagi, sangat bagus, sangat bagus. Mantap. Justru kan, justru kan
jawaban yang cerdas tuh muncul dari pertanyaan yang cerdas, Bung Indra. Jadi bukan saya yang cerdas, karena Bung Indra yang cerdas menggiring saya gitu. Kan kalau kayak gini kan emang spontan ya, saya berarti harus siap badan, istilahnya harus siap menjawab segala kemungkinan yang Bung Indra lontarkan. Nah, itu pertanyaan cerdas. Jadi jawaban saya itu sebenarnya berasal dari pertanyaan yang cerdas nanti. Oke. Ya, selama ini yang beredar di masyarakat kan pemahaman masyarakat keliru, menyamakan, mengidentikan Marxisme dengan komunisme. Saya terangkan dulu ya. Nanti mungkin untuk panjang lebarnya yang seperti saya kemarin itu ada satu sesi, cuman saya nanti mungkin sekarang sekilas ya bedanya. Jadi kalau Marxisme itu salah satu sempalan dari ajaran Marx. Ajaran Marx sendiri banyak gitu. Nah, ini Marxisme itu istilahnya sempalan dari ajaran Marx, dari Karl Marx ya. Ini Marxisme. Nah, ini Marxisme terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama materialisme historis yang saya terangkan kemarin. Materialisme historis itu sejarah perkembangan masyarakat, Bung Indra. Nah, itu namanya materialisme historis. Yang kedua, dialektika materialisme. Materialisme dialektika. Dialektika materialism sebutnya. Nah, itu sering saya terangkan di konten-konten sebelumnya. Itu dialektika. Ada tesis, antitesis, menimbulkan sintesis. Perubahan dari kuantitatif, dari jumlah ke kualitatif, ke kualitas. Nah, ini materialisme dialektika. Jadi ada dua komponen, materialisme historis dan materialisme dialektika. Sebutnya kalau disingkat ya MDH, materialisme dialektika dan historis. Nah, ini dua komponen Marxisme. Ini pertama dulu ya. Nah, ini nanti yang membedakan dengan komunis apa dari sini dulu. Nah, ini pokok pikirannya, pokok pikiran Marxisme seperti itu. Ada dua. Nah, terus bedanya dengan komunis, kalau komunisme itu Marxisme yang dibalut dengan teori negaranya Lenin. Jadi Marxisme yang diinterpretasikan oleh Lenin, diterjemahkan oleh Lenin. Nah, oke. Lenin Rusia, Soviet. Rusia. Dia pemimpin revolusi Bolshevik tahun 1917. Bolshevik itu, partai Bolshevik, Leninisme. Nah, makanya disebutnya juga komunisme itu sama dengan Marxisme, Leninisme. Nah, ini dulu yang perlu digarisbawahi. Kalau Marxisme sekarang, nah itu perbedaannya. Marxisme juga di Indonesia sebetulnya diadopsi oleh Bung Karno. Itu Marxisme cikal bakal Pancasila, Bung Indra. Pancasila itu cikal bakalnya Marxisme. Ajaran Bung Karno nih. Marxisme sendiri Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Nah, ini kalau kita Marxisme tapi diterapkan di Indonesia. Artinya kalau misalkan orang menyamakan, mengidentikan Marxisme dan Leninisme itu sangat-sangat jauh gitu, sangat jauh. Berarti bukan tidak mungkin ya Marxisme juga diterapkan di Saudi misalnya. Iya, bisa. Oke, jadi gini, pengertian Marxisme sendiri. Marxisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia, dan Bung Karno juga mensyaratkan dua syarat untuk memahami Marxisme. Itu yang syarat pertama, mengerti Marxisme yang saya terangkan tadi. Marxisme terdiri dari dua komponen itu. Untuk sementara kita batasi dua komponen, materialisme historis dan dialektika materialisme. Historis materialisme, dialektika materialisme gitu. Nah, ini dua komponen. Yang pertama Marxisme. Dan yang kedua, Marxisme itu harus paham kondisi objektif bangsa Indonesia. Kondisi objektif bangsa Indonesia seperti apa? Religius, itu tidak bisa dihilangkan dari zaman purba sampai
zaman kapitalis itu rasa religiusitas itu ada. Makanya kalau dipecah, marxisme terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Nah, itu kalau dijabarkan menjadi Pancasila. Pancasila kan yang mengintroduksi Bung Karno. Makanya nanti, nah di 1 Juni juga kita bahas Pancasila Bung Karno ya. Kan 1 Juni nanti hari lahir Pancasila. Pancasila seperti apa sih yang diintroduksi, yang diperkenalkan Bung Karno, yang kita pakai sebagai dasar negara? Dari situ asalnya, marxisme. Orang kadang-kadang mengaburkan sejarah kan? Nah ini dulu kalau perbedaannya, perbedaan Marxisme dan komunisme itu jelas beda jauh. Kalau Marxisme yang dipakai Bung Karno itu sudah ditambahkan unsur ketuhanannya, karena kita kita bangsa yang percaya Tuhan itu. Nah itu beda jauh. Marxisme komunisme itu beda jauh. Oke, lanjut ya. Nanti terlalu melebar. Nanti kita bahas satu sesi, bikin konten khusus Marxisme, khusus membahas komunisme. Apa sih komunisme, kita bahas secara filosofi gitu. Selama ini kan ya seperti yang kemarin saya sebutkan, dimitoskan, ditabuhkan, orang jadi kayak komunis jadi kayak pamali lagi, Bung Indra, kayak pamali. Tidak ada dasar ilmiah kenapa orang takut terhadap komunisme. Kan harusnya itu ilmiah, harus dibalas dengan ilmiah juga. Ada penjelasan ilmiah untuk melawan itu gitu. Seperti itu. Jadi perbedaan komunis dan Marxisme seperti itu ya. Jadi itu beda jauh. Oke, lanjut lagi karena saya mau memakai pisau analisa Marxisme untuk membahas masalah pendidikan. Nah, kita masuk aja ke Freire ya, Paulo Freire tadi. Paulo Freire itu menulis buku Pedagogy of Oppression. Pedagogy of Oppression. Kalau di bahasa Indonesia kan pendidikan kaum tertindas. Diterjemahkan di Indonesia oleh LP3S kalau nggak salah, LP3S diterjemahkan menjadi pendidikan kaum tertindas. Tertindas oleh apa? Tertindas oleh sistem. Sistem kapitalisme yang saya terangkan kemarin. Gitu. Oke, kita langsung ke fokus ya. Pendidikan. Nah, kan ini ada kaitannya kan? Kita bahas. Pendidikan. Nah, pendidikan kaum tertindas yang ditulis itu. Jadi balik lagi ini aja, Paulo Freire lahir di Recife, Brasil, orang Brasil. Dia tahun 21 lahirnya, meninggal tahun 97, hidup 75 tahun. Pokok pikirannya gini, jadi sistem pendidikan kaum tertindas tuh saya terangkan yang kemarin sama juga ya. Basis bangunan atas, keadaan membentuk kesadaran. Basis ekonomi, bangunan atasnya tuh filsafat, politik, hukum, dan juga sistem pendidikan. Nah ini sistem pendidikan basisnya ekonominya kapitalisme, pendidikannya juga sistem kapitalisme. Nah seperti itu. Jadi pendidikan di sistem kapitalisme itu jadi industri, sehingga keluaran dari pendidikan itu, dalam hal ini murid, itu jadi komoditi, kayak barang dagangan, Bung Indra. Jadi kayak kita semacam investasi ke murid itu. Jadi guru, karena guru dalam sebuah sistem ekonomi kapitalisme, maka dia mengajarkan ke muridnya, jadi dia mereplikakan diri, mengkloning diri ke muridnya supaya meneruskan kekuatan kapitalisme ini gitu, kekuatan sisi modal ini. Jadi teori-teori ekonominya, teori politiknya itu kaum modal. Jadi untuk memperpanjang napas hidup
sistem ini gitu. Seperti itu. Nah, itu dikritisi oleh Freire tuh. Jadi kalau seperti itu semacam ada keterasingan antara guru dan murid. Guru dan murid itu semacam terasing menjadi manusia. Harusnya kan manusia tidak dicekokin sistem. Harusnya kan manusia mempunyai kehendak bebas gitu. Dia bebas menentukan pilihan, tapi tidak. Dengan sistem ini, dengan sistem ekonomi yang ada, menciptakan sistem pendidikan untuk menjadikan manusia tidak manusiawi. Nah, ini yang pokok pikiran Freire ya. Jadi ada dehumanisasi di sistem pendidikan. Di kapitalisme itu yang pertama. Nah, terus jadi dia ada konsep pendidikan gaya bank katanya. Jadi si guru tuh kayak nyelengan gitu, Bung Indra, investasi gitu. Ya. Nah itu konsep, dia pokok pikiran Freire itu seperti itu. Jadi terus dia menawarkan solusi gitu, bahwa ada konsep, kalau mungkin bahasa saya, manunggaling guru murid, bukan manunggaling kawula Gusti ya. Manunggaling kawula Gusti mah itu ajaran sesi jenar kan. Nah, kalau ini dia menawarkan sebuah konsep guru ya murid, murid ya guru. Nah, ini konsep pendidikan yang ideal. Apa maksudnya manunggaling guru murid? Jadi dalam proses pembelajaran, guru tuh dan murid menyatu gitu, sama-sama belajar. Dalam sebuah sistem pendidikan itu sama-sama belajar. Tapi selama ini kan guru merasa paling tahu, murid tidak tahu. Guru pinter, murid bodoh. Guru artinya selalu hubungannya bukan timbal balik, tidak dialogis gitu kan. Nah ini yang dikritisi Freire itu. Dan kenyataan pendidikan di dunia dan di Indonesia seperti itu kan. Seperti itu. Nah itu pokok-pokok pikiran filsafat pendidikan Freire. Terus ada lagi yang paling ini agak nyeleneh juga, Ivan Illich nih. Ivan Illich itu orang Wina Austria. Dia lahir tahun 26, meninggalnya tahun 2002. Ya berarti kan sekitar berapa 10 tahun yang kemarin kan ya. 2002 berapa? 20 tahunan ya? Iya. 19 tahunan. Nah, Ivan Illich dia orang Wina. Nah, ini beda lagi konsepnya dengan Freire. Jadi dengan sudut pandang yang sama, sistem kapitalisme yang menyebabkan sistem pendidikan kan sama, sebenarnya konsepnya sama. Jadi sistem ekonomi yang menciptakan sistem pendidikan. Nah, bahasan dia karena setelah mengamati pendidikan di sistem ekonomi kapitalis itu seperti jalan tol, Bung Indra. Gimana tuh? Ya, orang masuk jalan tol kan bayar, baru bisa masuk jalan tol. Kalau yang nggak punya uang, kan berarti nggak bisa lewat jalan tol, lewat jalan darat. Nah seperti itu. Jadi pendidikan itu seperti jalan tol. Dia analogikan seperti jalan tol. Hanya orang yang beruang, bukan beruang itu ya hewan ya. Beruang. Beruang yang bisa menempuh pendidikan itu apa di sistem ekonomi kapitalisme ini gitu. Tidak hanya ya kenyataan kan seperti itu karena sistem kapitalisme sendiri diciptakan oleh para pemilik modal untuk melanggengkan kekuasaannya kan. Oke, jadi Illich itu mencoba melucuti establish dunia pendidikan kan seolah-olah dunia pendidikan itu sudah mapan. Orang harus sekolah. Ini kan udah pemikiran established gitu kan. Makanya dia menulis buku ya. Nah, pokok pemikiran-pemikiran ada di dalam buku itu. Judulnya tuh lupa. Deschooling Society. Deschooling Society itu masyarakat tanpa sekolah. Jadi masyarakat nggak usah sekolah katanya. Kenapa? Karena
itu bukan satu-satunya cara orang memiliki pengetahuan, menggali pendidikan pengetahuan gitu. Itu bukan salah. Ini pikiran ini ya, Illich ya. Kita coba mengcompare antara Freire dan Illich gitu. Jadi seperti itu pokok pikirannya. Jadi seperti jalan tol katanya. Jadi hanya orang itu kaya yang bisa kerja, sekolah, terus melucut ini. Jadi orang nggak usah sekolah lah, karena masih ada pilihan-pilihan alternatif lainnya untuk menempuh pendidikan di luar sekolah formal seperti itu. Ini ya Illich dan Freire. Jadi perbedaan Freire dan Illich itu kalau Freire dia punya masa. Jadi artinya dia masuk ke lingkungan orang-orang di kampung dia gitu. Dia masuk ke lingkungan, dia tuh terlibat langsung interaksi dengan lingkungan gitu. Tapi kalau Illich tidak, dia di Menara Gading karena tidak punya masa, Bung Indra. Jadi hanya wacana doang gitu, hanya wacana saja. Nah ini bedanya. Jadi Freire itu praksis, kalau Illich teoritis. Makanya ini banyak ditentang gitu. Kalau Illich itu, kalau Freire itu praksis dia jadi guru dengan mengaplikasikan ajaran teori pendidikan kaum tertindas dia gitu, seperti itu. Seperti itu Bung Indra. Jadi ada dua filsafat pendidikan. Yang pertama Freire ya, yang kedua Illich. Nah, ini sama-sama keduanya memakai psikoanalisa Marxisme gitu. Karena kan kritik ekonomi kapitalis, antitesa yang paling tepat ya ini Marxisme. Karena dia bisa melihat detail-detail apa sih kelemahan-kelemahan di ekonomi kapitalisme seperti itu. Seperti itu Bung Indra. Jadi begitu Bu ya? Iya, seperti itu. Lalu sistem pendidikan apa nih kira-kira Bung yang ini dengan dunia kerja nih? Maksudnya? Cocoklah dengan dunia kerja, sistem pendidikannya seperti apa? Karena kan untuk saat ini pendidikan itu menunjang ya, bagaimana kita akan jadi tempat apa gitu. Kadang-kadang sangat menentukan sekali gitu. Oke, saya sorot ya. Nah, kebetulan gini juga, kebetulan saya kemarin praktisi buruh. Pas hari pendidikan, saya praktisi juga. Bingung, saya manusia multidimensional. Waduh. Oh iya, Bu Adino juga pengajar juga ya di kursus. Iya, di lembaga juga pernah ya. Tiap 1 minggu saya kan ngajar juga. Iya, pengajar itu juga ya. Iya, artinya saya emang ada di ceruk itu gitu, ada di situ gitu, di dunia pendidikan gitu. Oke. Ya, sistem pendidikan apa yang cocok ya? Ya, saya berdasar pengamatan, ini pengamatan bukan sebulan 2 bulan ya, udah tahunan bahkan hampir 11 tahun lah gitu. Jadi iya pengamatan, terus saya uji gitu pengamatannya. Jadi sistem pendidikan yang ada di kita itu tidak matching Bung Indra dengan dunia kerja. Artinya gini, lulusan misalkan dia di teknik mesin, arsitektur, gitu. Nah, ketika dia lulus ya sarjana S1, ketika masuk dunia kerja, apa yang didapat di bangku kuliahan ternyata tidak cocok dengan kebutuhan dunia kerja. Itu kendalanya. Artinya kan di sini ada sistem yang salah. Kenapa? Lulusan universitas tidak bisa langsung diserap ke dunia kerja. Seperti itu. Jadi ada kesalahan di sini gitu. Sistem harusnya kan
dunia pendidikan bekerja sama dengan industri kan, atau dengan dunia kerja gitu. Nah, jadi apa yang dibutuhkan di dunia kerja? Nah, ini pelajari. Nah, terus bikin konsep. Nah, ini nanti yang diajarkan di bangku kuliah gitu. Nah, inilah kebutuhan dunia kerja. Tapi mungkin ini juga ada ya, ada nama apa sih, vokasi itu jadi 60% praktek, 40% teori gitu. Tapi kenyataan belum jalan gitu. Karena masih belum jeli, pihak-pihak yang terkait dengan dunia pendidikan itu belum jeli melihat apa nih kebutuhan dunia kerja, dunia industri itu sesungguhnya. Seperti itu Bung Indah. Jadi ada gap, ada jurang gitu antara sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Iya. Harusnya idealnya kan sistem pendidikannya matching, klik dengan dunia kerja gitu. Apa yang dibutuhkan dunia kerja itu yang dipelajari, sehingga ketika orang tersebut sudah lulus menyelesaikan kuliahnya, dia langsung nggak ada, tanpa hambatan, tanpa rintangan bisa masuk ke dunia kerja. Iya. Seperti itu Bung Indra. Nah, di sisi lain banyak Bung ya sarjana-sarjana yang setelah dia menyelesaikan pendidikan kuliahnya justru menganggur gitu. Iya itu tadi. Kenapa fenomena ini? Karena ketidakcocokan antara ilmu yang didapat di kampus dengan kebutuhan dunia kerja ini. Ada ketidakcocokan. Makanya timbul pendidikan alternatif. Nah, seperti yang selama ini saya geluti gitu. Kursus ya. Kan ya, ini malah kenapa kan rame kan? Bung Indah tentu tahu ya, saya sering posting tuh tiap Sabtu Minggu kursus, ada berapa orang, saya sering tuh. Berarti ini kan, nah, iya. Itu dibutuhkan Bung ya, apa namanya, dunia itu ilmu pengetahuan teknis drafter. Iya itu sangat dibutuhkan. Menggambar. Iya sangat dibutuhkan itu, sangat dibutuhkan. Tapi Bung Ade pandai mencari peluang kalau begitu Bung Ade ini. Enggak juga, saya maksudnya menambal sistem pendidikan yang ada. Ya. Menambal sistem pendidikan yang ada. Saya kan sebagai warga negara yang baik, terpanggil juga gitu kan. Seperti itu sih, terpanggil. Kok ini ada yang salah? Coba saya membuka kursus ini karena kebutuhan dunia kerja seperti ini, karena ya yang saya tadi sebut tadi, saya juga ada di dunia kerja, ada di dunia pendidikan, jadi saya tahu, dua-duanya tahu. Nih kebutuhan dunia kerja itu seperti itu, makanya saya buka kursus AutoCAD supaya. Nah ini salah satu pendidikan alternatif yang tadi mengidap sistem pendidikan ideal seperti itu. Nah harusnya ini tuh dibawa di kampus menjadi materi khusus ya. Nah iya salah satunya ya, di samping nanti materi-materi lainnya ya. Saya berbicara karena kapasitas saya sebagai pengajar AutoCAD kan. Nah mungkin untuk bidang lain kayak manajemen apa dan lain-lain gitu kan, bisa diaplikasikan seperti akuntansi apa, bisa jadi ada khusus gitu. Seperti itu. Jadi pendidikan alternatif yang itu. Seperti itu Bung Indra. Berarti pendidikan alternatif ini sangat dibutuhkan ya Bung ya, untuk sangat dibutuhkan untuk sangat dibutuhkan dunia kerja ya. Iya untuk itu sangat dibutuhkan. Ya justru kesalahannya kan karena mungkin para pengambil keputusan di tingkat atas ya, ini tidak, mungkin saya nggak tahu juga, harusnya dia membaca prayer gitu, follow prayer, harusnya membaca yang tadi guru dan murid dan guru. Nah saya terapkan Bung Indra di kursus saya, manunggaling guru murid. Bung Ade tempat kursusnya di mana Bung? Di rumah. Alamatnya di mana? Di rumah. Kalian aja di sini dituin. Enggak usah, Tangerang. Enggak usah. Nah gini. Nanti kan balik saya endorse. Enggak. Gini, enggak usah. Nih,
konsep prayer yang manunggaling guru murid, tidak ada beda antara guru dan murid, guru ya murid, murid ya guru. Artinya kedua-duanya terlibat dalam proses pendidikan itu ya, proses pengajaran. Nah, saya terapkan Bung Indra di kursusan. Salah satu bukti nyatanya, saya coba dengan konsep lesehan. Nah, ini kan berbeda. Coba Bu Indra perhatikan di lembaga-lembaga kursus lain itu kan pakai meja apa gitu ya, itu. Nah, saya tidak. Kenapa? Saya menerapkan konsep dari prayer ini. Jadi kursus dengan konsep lesehan. Kenapa pakai konsep lesehan? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Oh, kenapa pakai konsep lesehan? Nah, ini untuk merealisasikan hubungan guru ya murid, murid ya guru. Tidak ada batas di antara keduanya. Jadi tercipta hubungan dialogis. Kenapa? Nih, kalau Bung Indra mungkin waktu kecil pernah ngaji ya, pasti pernah ngaji. Itu ngaji pakai lesehan kan? Yang ngaji. Terus proses pembelajaran juga, kiai ngajarin yang udah bisa ini nanti ngajarin yang pemula. Yang pemula, yang benar-benar dari nol diajarin yang udah bisa nih. Yang udah bisa diajarin yang lebih tinggi lagi. Yang paling tingginya di antara itu diajarin langsung oleh ustadznya atau kiainya. Seperti itu kan. Nah, ini konsep pendidikan ini bagus. Nah, saya terapkan di tempat saya gitu. Saya terapkan. Jadi ini juga nih, belajar yang paling efektif itu mengajar, Bung Indra. Belajar yang paling efektif mengajar. Jadi saya kadang-kadang kalau lain mungkin ya. Bisa dalam diaplikasikan di semua hal. Misalnya kalau saya lagi mempelajari sesuatu. Misalnya gini, ayo coba belajar apa? Coba naik motor. Misalnya saya naik motor. Udah bisa itu. Saya belum bisa supaya nih. lebih highlight. Kalau udah bisa diajarin lagi gitu ke orang. Itu tingkat ininya lebih ini karena nanti lebih paham. Iya, nanti Bung Indra kan bisa mengkomunikasikan dengan bahasa lisan. Nih, ini namanya kopling, dipencet dulu di situ kan seperti itu. Nah, menanggapi tadi Bung tentang manunggaling guru dan murid ya, guru murid Bung Ade Imam menunggaling guru murid. Itu nanti kan di situ kan menyatunya antara guru dengan murid ya, seperti itu. Iya, nggak ada perbedaan. Itu menerapkan dengan konsep kursusnya lesehan seperti itu ya. Iya. Itu kan untuk menghilangkan stigma bahwa pengajar itu lebih tinggi daripada muridnya kan seperti itu ya. Nah, saya Bung waktu dulu saya pernah belajar sedikit waktu saya dulu pernah mondok juga sedikit sebentar. Ada sebuah kitab namanya Ta'lim Muta'alim. Nah, coba. Karangan Imam Al-Zarnuji kalau nggak salah. Nah, di situ saya yang sampai saat ini bahkan menempel di otak saya, itu betapa kita itu sebagai seorang murid harus benar-benar menghormati gurunya. Iya. Dalam kitab itu disebutkan cara menghormati guru seperti ini, begini. Jadi kita itu harus benar-benar. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi, dibandingkan ya. Iya, bagus nih. Konsep tadi, manunggaling guru murid dengan ini. Guru murid. Saya kira ini berbenturan nih. Sementara saya hingga saat ini, ta'lim itu sampai saat ini saya masih menggunakan itu. Saya setiap ketemu guru juga saya selalu guru SD, guru apa. Yang mengajar saya pasti menghormatilah, cium tangan. Iya, cium tangan. Iya, benar-benar. Nah, apakah dengan manunggaling guru murid tadi tidak akan merusak tatanan sosial seperti itu, Bung? Enggak. Kalau itu kan dia lebih ke ranah apa ya? Tradisi. Jadi gini, mungkin di Barat karena demokrasinya udah tinggi ya. Kadang-kadang itu kan. Ya itu kalau masalah hormat menghormati itu adat ketimuran kan. Adat ketimuran. Jadi muridnya menghormati guru.
ya itu kan balik lagi ke muridnya. Kalau dia apa tidak kalau di memunggungi tradisi kan tradisi timur, tradisi timur yang menghormati. Kedengaran nggak? Sinyal. Kan? Kedengaran. Ya sinyal. Nah itu tradisi timur kan yang menghormati. Artinya itu balik lagi ke muridnya. Ya justru ini tugas seorang guru gitu kan. Ya, dalam hal lebih ke adab. Iya. Ya, pada saat proses belajar mengajar pun di situ ya. Iya. Ada adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang murid gitu. Ketika misalnya ya tadi posisi kalau tadi kan sejajar ya. Guru biasanya lebih tinggi kita karena kan ya sifat menghormati itu. Oke, nah gini, itu warisan feodalisme. Sebenarnya manusia tuh di mata Tuhan. Nah kalau bicara masalah ini saya balik lagi nih. Yeah. Jadi iya, karena udah nyangkut masalah, saya kan disudutkan ke persoalan agama kan mungkin ke arah sana kan itunya. Dari sisi itu. Dari sisi itu kan, oke, ya udah saya balikin lagi. Manusia tuh di mata Tuhan sama. Yang membedakan iman. Nah, itu. Coba mau guru, mau murid. Nah, ini kan udah letterless nih, udah tertulis di Quran, Al-Quran. Kok kenapa ada aturan itu di bawah kitab itu di bawah beberapa Quran, hadis berapa tahap tuh. Jadi saya malah balikin gini kan. Tadi sebetulnya saya mau mempertahankan tradisi ini karena saya ini ya udah saya balikin lagi gitu kan. Manusia di mata Tuhan sama, yang membedakan tuh dakwanya. Nah artinya gini, kalau gurunya bisa jadi kan, terus bukan bisa jadi lagi malah banyak terjadi yang brengsek. Ada yang guru kayak gitu ke muridnya, kayak gitulah. Banyak kan? Iya, itu artinya budaya feodalisme masih itu manusia setara, Bung Indra. Itu mau presiden, tapi untuk saya mengamati, Bung ya, saya amati nih pendidikan di kita. Iya. Saat ini tuh nyaris, bukan tidak ada ya, nyaris karena banyak kejadian-kejadian guru melawan muridnya dan sebagainya. Kalau zaman dulu waktu saya sekolah, SMP, saya sering digampar sama guru, ditempeleng ya sama guru lah, karena saya memang salah satu anak yang lumayan nakal juga, bandel dan sebagainya gitu. Tapi saya tidak pernah laporan ke orang tua gitu. Saya ditempeleng, enggak. Justru saya menerapkannya ke diri saya itu, oh iya memang saya tidak disiplin dan sebagainya. Ini cara guru untuk mendisiplinkan saya gitu kan. Nah, belakangan kesini banyak terjadi para guru-guru gitu dilaporkan oleh orang tua muridnya karena apakah memarahin atau dicubit segini doang gitu kan, itu sampai dilaporkan sampai ke dipidana gitu. Nah itu bagaimana Bung dengan hal seperti itu? Ya, oke. Jadi itu ada, saya mengutip Syekh Abdul Qadir Jailani ya, mungkin kemarin pernah baca bukunya ya. Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah mengatakan adab lebih tinggi dari ilmu. Ini dari Syekh Abdul Qadir Jailani nih. Adab tuh lebih tinggi dari ilmu. Gitu. Ya, ini jawabannya. Artinya berarti kan bisa disebutkan itu anak itu matematikanya 9, tapi pelajaran budi pekertinya 4. Kalau ada kasus seperti itu, sampai bapaknya juga seperti itu. Jadi pelajaran fisikanya 8, terus pelajaran tata keramanya 3 nilainya.
ya tetap diutamakan ada, karena kan kita bicara lagi tadi, balik lagi ke filosofi awal pendidikan ya. Filosofi awal pendidikan saya tadi kan dari awal udah bahas. Upaya untuk membebaskan. Kan membebaskan di sini dari kebodohan, dari ketidaksopanan, nah itu kan salah satu ya beberapa diantaranya kan, supaya orang tuh bebas dari ketidaksopanan ke guru. Iya betul. Iya, ya, iya adab lebih tinggi dari ilmu gitu. Seperti itu, Bung Indra. Dan Bung, kalau kita bicara tentang pendidikan, iya, kaitannya dengan belajar mengajar ya, dengan belajar lah kita sebagai manusia ini kan harus belajar, Bung ya. Iya. Bagaimana Rasulullah juga namanya menganjurkan kepada kita untuk belajar. Belajar itu kan wajib ya, dari mulai dilahirkan sampai ke liang lahat. Iya, benar. Apa namanya, mencari ilmu itu wajib untuk kaum muslimin dan muslimat, seperti itu. Iya, benar. Kemudian belajarlah kamu sampai ke negeri Cina, misalnya seperti itu. Iya, iya. Benar. Artinya betapa pentingnya belajar ini, sangat penting sekali pendidikan ini. Dan itu benar. harus dilakukan bahkan sampai seumur hidup. Iya. Apakah pendidikan ini memang harus dilakukan seumur hidup? Gimana? Iya, harus. Pendidikan seumur hidup, yang namanya belajar itu tidak ada kata berhenti. Nah, saya ngutip lagi nih. Jadi saya banyak ngutip juga nih. Ada Muhammad Iqbal ya. Muhammad Iqbal dari Pakistan apa dari mana lupa saya. Dia ulama besar juga. Ya. Dia mengatakan sikap lambat adalah mati. Sikap lamban adalah mati. Orang yang berhenti belajar itu pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar itu pemilik masa depan. Yeah. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kata ketika seseorang merasa pintar dan berhenti belajar, ya tunggu aja kehancurannya. Karena belajar tidak ada berhenti. Saya juga gini. Iya, terus itu. Kalau kamu merasa pintar terus berhenti belajar, ya kamu pemilik masa lalu, tinggal nunggu aja waktu kolapsnya gitu, seperti itu. Ya, makanya saya juga belajar terus nih. Contohnya kan sekarang belajar nih sama Bung Adima. Iya, sama saya juga. Nah, kayak gini nih, kan saya juga lagi belajar, sama-sama belajar. Ya itu yang disebutnya konsep manunggaling guru murid seperti itu. Jadi sama-sama belajar. Nah, ketika saya oke lah, mungkin saya belajar balik lagi ke itu saya kursusan. Nah, itu juga saya kan lagi belajar juga. Ya. Kalau saya merasa pintar, ya udah, saya itu pemilik masa lalu. Saya nggak merasa pintar. Cuman hanya lebih dulu tahu dibanding murid saya. Saya lebih dulu tahu cara bikin garis itu seperti ini. Saya ajarkan ke murid saya. Terus murid saya bisa bikin garisnya di AutoCAD. Itu kan berarti sama. Kalau dia udah bisa, saya udah bisa, kan udah setara kan. Yang tadi saya sebutkan itu tidak ada sekat antara guru dan murid, tidak ada. Gitu. Tapi biasanya kalau guru itu ada yang pamungkasnya yang nggak diturunkan sama muridnya. Oke, saya gini, saya pernah menulis novel, Bung Indra, novel Kitab Bumi Langit. Ya. Ya, kita di situ disebutkan. Jadi tokohnya tuh, saya ada novel tuh ya, pernah ikut lomba juga yang berhadiah 500 juta itu ya. Alhamdulillah saya kalah gitu. Saya kalah itu. Ada 2 novel kan, yang pertama Drafter, sebuah perjalanan itu isinya tentang kisah seorang drafter gitu. Yang kedua Kitab Bumi Langit itu dari Singosari gitu kan. Mantap banget. Iya, itu ada dua novel tuh. Novel udah 2 novel ya? Iya, 2. Yang lainnya udah berapa nih? Yang lainnya? Buku AutoCAD tuh 11 buku. Aduh.
novel 2, terus kumpulan tulisan yang satu judulnya bukan kitab suci. Oh iya, saya dapat Ya, kirimannya. ya, satu lagi kado ulang tahun. Iya. Nah itu di novel ini ya. Balik lagi ke pertanyaan Bung Indra. Iya. Ada itu sebenarnya cerita di negeri Cina. Suhu tuh ya Bung Indra, suhu tuh pengajar silat. Iya, Namanya guru. suhu. Nah, ada seorang suhu. Jadi dia ngajarin murid nih. Ada 10 bagian dari ilmu dia tidak diturunkan. Kenapa? Karena pernah kejadian katanya. Begitu ilmu diturunkan semua, pas kebetulan muridnya durhaka. Dia bunuh tuh guru karena kan ilmunya diturunkan semua. Jadi ilmu gurunya juga udah tahu dia kan. Dia masih muda, tenaga masih menang, ini gurunya udah tua. Dengan ilmu yang sama ya kalah. Nah, sejak kejadian itu para pendekar suhu Indramayu, suhu di daratan Tiongkok itu selalu menyimpan 10% dari pengetahuannya supaya tidak terjadi. Nah, di novel saya itu saya kritik itu kebiasaan seperti itu. Sekarang gini, Bu, saya kritik itu. Larasati kan itu apa di dialog itu ada, di novel saya ada itu, di Kitab Bumi Langit ada dialognya itu. Jadi gini, saya ceritakan gini. Si muridnya itu bertanya nih ke si Larasati, Gadapati kan, itu nih kata. Kalau misalkan seperti itu, lama-lama ilmu di dunia habis. Contoh soal. Iya. Si A nurin B ya. Iya. Nah, B 10% disimpan. B punya murid C 10%. Oke, kita 100 kan ya ini. 100% totalnya. A jadi guru. Punya murid B. Dia turunkan tuh. Turunkan 90. 10-nya pegang dia. B turunkan ke C 10 lagi. Terus sampai ke 10 itu habis. Kita kan nggak mau ilmu kita habis. Berarti untuk di kursus AutoCAD Bung Ade semua yang mau jaga makanya di broken KB gitu. Iya. Saya ituin semua, makanya kalau itu tanya aja ke si murid-murid saya, ke peserta kursus ini. Dia minta apa saya kasih. Nggak takut muridnya lebih tinggi gitu? Enggak. Memang konsekuensi seorang guru seperti itu. Banyak yang lebih tinggi dari saya juga. Seperti itu, Bung Indra. Jadi, iya. Habis nanti lama-lama. Tidak ada. Pokoknya peserta murid saya, Pak dia minta ajarin ini, saya ajarin. Minta ajarin ini, saya ajarin. Terus gitu, kebutuhan dia apa. Nah, ini juga kan. Nah, ini konsep pendidikan yang saya terapkan ya. Yang pertama yang tadi ya. Ini supaya jelas. Nah, ini mungkin ada relevansi dengan pertanyaan Bung Indra. Idealnya sistem pendidikan seperti apa? Seperti itu. Pertama, guru murid tidak ada sekat gitu kan, menunggali guru murid. Yang kedua, yang kita ajarkan tuh harus sesuai kebutuhan. Jangan kita ngajarkan tidak sesuai kebutuhan siswanya, muridnya gitu. Kalau saya mengajarkan apa yang dibutuhkan murid, itu yang saya ajarkan. Seperti itu. Bukan yang saya mau ajarkan atau bisa saya ajarkan, tapi kebutuhan siswa. Nah ini saya jujur juga nih. Kadang-kadang ada kebutuhan siswa, Pak Ade, saya mau bisa ini, sayanya belum bisa, Bung Indra. Otomatis di situ kan terjadi belajar lagi kan? Ya. Jadi iya mengajar itu sambil belajar. Pak Ade nanti nih, ya udah nanti pertemuan pertemuan selanjutnya ya, gitu. Saya belajar tuh seminggu. Kan ada waktu seminggu ya, padahal mungkin belajar saya makin kesini makin cepat gitu kan, karena sudah basicnya sudah ada. Kalau udah dapat, ya udah saya kasih nih. Gitu.
Jadi pertemuan selanjutnya udah tinggal saya transfer aja ilmunya. Seperti itu Bung Indra. Nah ini sistem pendidikan Indra seperti itu, jangan. Jadi ya tadi yang balik lagi harus matching dengan kebutuhan. Sistem pendidikan harus matching kebutuhan. Ada kebutuhan kalau di untuk konteks saya kebutuhan dengan murid ya. Nah tapi kalau konteks di sistem pendidikan berarti harus connect dengan dunia kerja dan dunia industri apa yang dibutuhkan seperti itu. Jadi sistem pendidikan yang diberikan tuh harus sesuai kebutuhan itu. Yeah. Kebutuhan, baik kebutuhan muridnya maupun kebutuhan dunia kerja. Iya, betul. Nah, itu pendidikan yang ideal. Seperti itu Bung Indra. Ya, Bung, kembali ke filosofi pendidikan di Indonesia ya yang diputuskan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Iya, iya. Tentang 3 hal tadi ya. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutuli Handayani. Bagaimana itu, Bung? Artinya seperti apa? Kita harus menerapkannya seperti apa? Iya, itu kan itu benar-benar ideal itu. Benar-benar ideal. Ya itu saya juga mengadopsi 3 semboyan itu. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutuli Handayani. Di depan menjadi teladan, kalau kita berarti kan dalam hal ini mungkin kapasitas pengetahuan ya. Kalau kita tahu, kita jadi teladan. Nah kalau kita di tengah nih, istilahnya dalam leveling pengetahuan harus membangun. Nah, kalau kita di belakang harus mendorong. Nah konsep ini kan dipraktekkan juga, seperti itu. Oke. Itu ada panggilan dari gunung. Ya, ini menarik Bung ya kalau kita bicara tentang pendidikan. Ya. Si panjang kalau kita bahas nggak cukup sampai imsak nih ya. Iya. Kira-kira kesimpulannya apa nih obrolan kita pada malam hari ini Bung? Ya, balik lagi. Jadi filosofi pendidikan tuh upaya untuk membebaskan dari apa? Kemiskinan, kebodohan, hal-hal yang tadi apa ya, penindasan seperti itu. Jadi pendidikan yang membebaskan seperti itu. Nah itu ya. Itu kasih, pesan dari saya. Terus pesan kedua gini, saya mumpung ingat Bung Indra, buat ini para viewers channel Bung Indra ini nih. Ya apa nih? Nah, khususnya teman-teman Bung Indra, teman saya juga. Jadi tingkatan iman gimana tuh Bung Indra? Saya mengadopsi tingkatan iman. Tingkatan iman gini katanya. Kalau kamu melihat kejahatan, jika kamu mampu bertindak dengan tangan. Nah, menghalanginya. Kalau tidak mampu dengan lisan. Oke, tidak mampu lagi ucapan dalam hati bahwa itu perbuatan. Itulah selemah-lemahnya iman ya. Ya. Oke. Nah, saya balik ke channel Bung Indra. Jangan lupa subscribe. Kalau tidak bisa subscribe, komen. Ya. Kalau tidak bisa komen, like. Nah, itulah selemah-lemahnya teman. Wah, mantap nih. Ya, betul. Selemah-lemahnya teman. Panggilan dari gunung sudah. Oke, terima kasih Bung Ade Imam atas sama-sama Bung Indra. Obrolan malam ini ya berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional. Ya, Hari Pendidikan. Dan semoga pendidikan kita semakin maju lagi walaupun di tengah masa pandemi COVID-19 ya, Bung ya. Oke. Terima kasih Bung Ade Imam atas waktunya. Ya, sama-sama. Pasti obrolan ini bermanfaat ya untuk orang banyak. Amin. Dan untuk Anda semua jangan lupa seperti yang tadi pesan Bung Ade Imam. Lemah-lemahnya di-share selemah-lemahnya. Terima kasih Bung Ade Imam dan semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.